Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wa hadirat jemaah salat zuhur yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mari kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah kita nikmati sampai saat ini. Tentunya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga shalawat salam mari sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya nanti menyertai perjalanan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Mengawali kultum kita pada siang hari ini, saya mengajak kepada kita semua agar senantiasa kita berzikir, bertasbih, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya ketika umat Nabi Muhammad berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat memanggil seluruh para malaikat menaungi orang-orang yang berzikir itu dengan sayapnya. Lalu Allah bertanya kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, kenapa engkau tutup umatku yang menyebut namaku?" Para malaikat menjawab, "Wahai ya Allah, sesungguhnya sayap ini akan kami buka tutupnya jikalau nanti mereka telah keluar dari zikirnya Allah Subhanahu wa taala, engkau ampuni dosanya semuanya." Tentu bicara tentang dosa Bapak Ibu, kita bertanya-tanya, dosa kita banyak nian apa banyak dikit? Ya kan? Ini dosa kita banyak nian apa banyak dikit? Apa banyak dosa apa banyak janji? Apa banyak dosa apa banyak utang? Gitu kira-kira. Makanya penting sekali kita semuanya berharap bahwa kehidupan kita di dunia ini bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Itu semua keinginan kita. Makanya tidak sedikit, bahkan hampir setiap hari kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat, dan hindari kami dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun doa ini banyak yang salah tafsir. Ada orang yang menafsirkan doa ini tando doa anak sudah. Kalau sudah baca Rabbana atina berarti doa kalau nak sampai. Ya kan? Kalau lamunian Rabbana atina fid dunya hasanah, ada yang mau tuh, lamunian nongko baca doa. Gitu. Ada tak? Mas jadi sekolah ada di Batang Asai dong. Dan juga ada juga yang menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah ini tando uang nak cepet makan. Mungkin lapang ikut kondangan mun imam ke lamun yang Rabbana atina nya kan motor. Kalau sudah Rabbana atina berarti tanda ibu-ibu lah muka tutup plasmanan. Berarti makan lagi kita. Tetapi pada hakikinya arti maksud daripada Rabbana atina fid dunya hasanah ini, kita minta kepada Allah kebahagiaan di dunia untuk keselamatan kita di akhirat. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua kebahagiaan dunia ini bisa menyelamatkan kita di akhirat. Makanya kita banyak minta sama Allah agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tetapi tidak semua keselamatan di dunia bisa menyelamatkan kita di akhirat. Contoh,
Hari ini banyak orang yang sanggup pergi jalan-jalan. Banyak orang yang sanggup pergi ke kantor. Banyak orang yang sanggup pergi ke toko. Tetapi tidak sanggup pergi ke masjid. Betul Pak? Betul Pak? Ke toko sanggup. Ke masjid tidak sanggup. Ke pasar sanggup. Celakanya lagi, tokohnya samping masjid. Pas azan tidak datang masjid. Cuma tidak di Siko, di Batangasai. Ya kan? Ini menandakan kebahagiaan dunia tidak mampu mengantarkan kita bahagia di akhir. Yang seharusnya kita bertanya, kenapa saya jalan-jalan bisa? Kenapa saya ke mall bisa diridhoi oleh Allah? Kenapa saya ke kantor bisa, saya berangkat, tetapi ke masjid saya tidak bisa? Jangan-jangan Allah tidak redho kita datang ke masjid. Jangan-jangan Allah tidak suka kita datang ke masjid. Berarti ada istijrot di sini. Kita dimurkai Allah, diulu-ulu oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau bicara salat Pak, salat apa yang berat kira-kira Pak? Subuh apa Isya? Isya apa maghrib yang berat Pak? Kalau kata saya, maghrib berat, Isya berat, subuh berat, asar berat, zuhur berat. Berat galau-galau. Kenapa sih kata berat galau-galau? Banyak yang tidak telok. Kenapa sholat merasa berat? Kenapa sholat merasa susah? Karena tidak adanya iman. Orang yang punya iman dalam dirinya, makanya dia kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah berikan kepada kita 4 panggilan istimewa. Apa 4 panggilan istimewa itu? Yang pertama adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Panggilan dari Allah untuk melaksanakan sholat, karena sholat ini berfungsi tanha anil fahsya wal munkar, mampu mencegah diri kita dari perbuatan maksiat dan perbuatan munkar. Bahkan sholat ini mampu meredam dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Bapak Ibu, sholat ini sama dengan mandi. Kalau kita kan kalau anak kecil kotor, kita mandikan. Kotor lagi, mandikan. Kotor lagi, mandikan. Begitu juga dengan kita sholat. Ketika sudah sholat subuh, ada maksiat kecil-kecil. Ya kan, taubat diganti. Tasenggol diganti. Pas zuhur taubat, insya Allah diampuni Allah. Sudah sholat zuhur, ngulang lagi. Insya Allah asar diampuni oleh Allah. Pas sudah asar, ngulang lagi, maghrib diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat yang kita lakukan ini berfungsi menghabiskan dosa-dosa kita. Makanya kalau orang mandi 5 kali sehari, Pak, insya Allah bersih tak kira-kira? Bukan bersih lagi Pak, masuk angin dong. Ini terus ya kan? Nah insya Allah kalau kita sering salat 5 waktu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga panggilan Allah yang kedua adalah melaksanakan ibadah puasa. Dengan puasa ini juga Allah memanggil orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak bisa. Kenapa? Ibadah puasa butuh kejujuran. Manusia bisa kita bohongi, manusia bisa kita akali, tetapi Allah tidak bisa kita bohongi dan kita akali. Kalau puasa kalau apalagi pakai masker, kita makan kopi kan atau? Cuma kalau tanya nanti puasa kan, puasa. Percaya kalau Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan juga yang ketiga, panggilan Allah yang ketiga adalah panggilan kematian. Kematian artinya kita balik kampung. Kalau balik kampung dunia masih enak Pak. Kalau tidak punya sen, tidak punya dana, masih bisa kita cancel. Tidak usah balik mati gitu. Tetapi kalau balik kampung akhirat tidak bisa di-cancel. Kalau lah mati itu sudahlah. Ya kan, apapun yang Bapak punya, nak jadi bupati, nak jadi kapolres, nak jadi dandim, kalau lah mati tidak telok melawan Tuhan. Selesai. Yang terakhir adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan melaksanakan ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan 4 panggilan ini
yang terakhir adalah panglima ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi duyufullah wa duyufur rahman, berkunjung ke Mekah Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang membatasi kita sengaja dipersingkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.